Kalau dengar kata Pancasila, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Pasti teks resmi yang dibacain pas upacara bendera hari Senin kan? Tapi pertanyaannya, apakah Pancasila cuma sekedar dasar negara yang kaku dan statis? Jawabannya, enggak sama sekali. Kenyataannya, Pancasila tuh panduan yang hidup. Sejak hari pertama kita merdeka, dia udah jadi kompas nyata yang nuntun arah bangsa ini di tengah badai sejarah. Nah, biar lebih gampang paham gimana Pancasila ini hidup dari masa ke masa, kita bakal bagi perjalanan waktu ini ke dalam 5 era krusial. Kita bakal ngelewatin tahun 1945, 1949, 1959, 1966, sampai akhirnya ke 1998. Yang bikin lini masa ini benar-benar menakjubkan adalah kita bakal ngelihat semacam ayunan bandul sejarah loh. Dari kebebasan yang penuh gejolak, berayun ke sentralisasi yang super ketat, terus berayun balik lagi. Dan di setiap pergeseran inilah, esensi Pancasila benar-benar diuji. Tahun 1945. Bayangin suasana pas tanggal 17 Agustus waktu itu. Fajar kemerdekaan baru aja menyingsing. Ini tuh bukan cuma momen perayaan yang senang-senang aja, tapi justru masa perjuangan yang benar-benar kritis. Di momen hidup dan mati inilah, Pancasila dengan tegas ditetapin dalam pembukaan UUD 1945. Bayangin, negara kita baru aja lahir, tapi di saat yang bersamaan harus langsung angkat senjata buat ngusir penjajah yang mau balik lagi. Karena situasinya lagi genting banget, apa sih yang paling dibutuhin buat survive? Jawabannya ada di 3 nilai esensial. Persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Di masa itu, cuma buat bisa selamat sebagai negara merdeka aja butuh pengorbanan kolektif yang luar biasa. Gotong royong dan cinta tanah air tuh bukan sekedar jargon buat spanduk, tapi benar-benar strategi bertahan hidup. Tanpa 3 hal ini, kemerdekaan kita bisa runtuh dalam sekejap. Dan dari sini, kita dapat pelajaran pertama, yang mungkin paling krusial buat generasi kita sekarang. Jaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kelangsungan hidup bangsa kita tuh sangat bergantung pada kemampuan kita buat tetap solid apapun latar belakang kita. Sejarah tahun 45 ngebuktiin, pas kita ngebiarin perbedaan bikin kita pecah, kita bakal jadi lemah banget. Persatuan itu perisai utama kita, guys. Sekarang kita fast forward dikit ke tahun 1949. Ini adalah era Republik Indonesia Serikat, atau RIS. Di masa ini, tekanannya luar biasa banget dari pihak Belanda, sampai akhirnya memaksa perubahan besar di struktur negara kita. Indonesia nggak lagi jadi satu kesatuan tunggal, tapi kepecah jadi negara-negara bagian. Tapi yang keren adalah, walaupun bentuk negaranya berubah drastis, Pancasila tetap bertahan kokoh sebagai fondasinya. Nah, yang benar-benar menarik buat dianalisis di sini adalah kontras antara harapan dan realitasnya. Di satu sisi ada gagasan ideal banget tentang Republik Kesatuan. Tapi di sisi lain, realitas tahun 49 nunjukin hal yang beda. Pas kita punya terlalu banyak negara bagian yang masing-masing sibuk mikirin kepentingannya sendiri, hasilnya apa? Ketidakstabilan nasional yang parah. Kesatuan kita jadi rapuh banget gara-gara ego sektoral. Ini ngasih kita pelajaran sejarah kedua yang benar-benar relatable sampai hari ini. Persatuan bangsa itu jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok. Kita harus berani naruh keutuhan seluruh bangsa di atas kepentingan egois kelompok atau kubu tertentu. Kalau kepentingan kelompok kecil dibiarin pegang kendali, stabilitas negara yang bakal jadi taruhannya. Ini reminder keras bahwa kompromi demi kebaikan bersama itu mutlak diperluin. Terus kita maju ke akhir dekade 50-an. Nah, di sini bandul sejarah berayun lumayan radikal. Era ini jadi transisi menuju sentralisasi dan stabilitas di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dari tahun 59 sampai 65. Kita kenal era ini dengan nama demokrasi terpimpin. Sebenarnya ini respons langsung terhadap kekacauan di era sebelumnya. Jadi, pemerintah pusat ngambil alih kendali secara penuh buat mastiin arah negara nggak melenceng. Sebagai orang yang belajar sejarah, kita harus melihat era demokrasi terpimpin ini secara objektif. Ada dualitas di sini. Kekuasaan yang disentralisasi emang sukses banget memaksakan persatuan yang sangat kuat di masyarakat. Tapi ya, setiap kebijakan pasti ada harganya. Harga yang harus dibayar untuk persatuan absolut itu adalah kebebasan berpendapat yang jadi sangat terbatas. Jadi, apa takeaway buat kita dari situasi di tahun 1960-an ini? Pelajarannya relevan banget buat sekarang. Demokrasi itu harus menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab. Demokrasi yang sehat itu ibarat jalan di atas tali. Butuh kehati-hatian antara ngerayain kebebasan yang kita punya dan gimana kita mempraktikannya dengan penuh tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas bisa jadi anarki, tapi persatuan lewat paksaan juga bakal matiin inovasi. Kita jalan lagi di garis waktu ke tahun 1966. Ini menandai lahirnya era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang berlangsung lumayan panjang sampai 1998. Di era ini, pendekatan ke ideologi negara itu jadi superstruktural. Pancasila nggak cuma diajarin di kelas, tapi benar-benar diberlakuin sebagai asas tunggal. Maksudnya, setiap organisasi, institusi, sampai kurikulum pendidikan, semuanya harus seragam dengan penafsiran pemerintah soal Pancasila. Sama kayak era sebelumnya, hasil dari kebijakan ini juga sangat kontras. Secara objektif, nggak bisa dipungkiri Orde Baru bawa pertumbuhan ekonomi yang pesat, infrastruktur dibangun di mana-mana, dan negara jadi stabil banget. Tapi, di saat yang bersamaan, era ini juga diwarnai tantangan yang serius banget, kayak korupsi yang masif dan ditekannya berbagai kebebasan sipil. Jadi ada dua sisi mata uang yang berbeda. Pelajaran dari era Orde Baru ini ngasih pesan yang ngena banget buat kita yang muda-muda.
Terapkan Pancasila secara jujur dan adil, bukan cuma sebagai slogan. Bahaya banget loh kalau nilai-nilai luhur bangsa cuma dijadian tameng atau senjata politik doang. Penghayatan Pancasila itu harus kelihatan dari integritas dan tindakan nyata kita. Bukan cuma sebatas hafalan yang sering diucapin, tapi nggak dilakuin. Lalu, sampailah kita di titik balik yang benar-benar masif. Tahun 1998, era reformasi modern dimulai. Ini adalah momen pecah telur, di mana bandul sejarah mengayun balik dengan kekuatan penuh, ngebongkar belenggu sentralisasi masa lalu. Hak-hak fundamental masyarakat balik lagi, kebebasan berpendapat dipulihin, dan demokrasi meluas dengan luar biasa cepat di setiap lapisan masyarakat. Ruang publik benar-benar kebuka lebar. Tapi ternyata, kebebasan baru ini bawa musuh yang benar-benar beda. Kita udah nggak lagi ngelawan penjajah fisik bersenjata. Ancaman kita sekarang hidupnya di layar handphone, musuh digital modern, penyebaran hoax yang gampang banget viral, intoleransi yang makin menguat, dan polarisasi parah di media sosial yang sering banget ngadu domba kita cuma gara-gara algoritma. Nah, buat ngadepin kekacauan digital ini, sejarah ngasih kita contekan nih. Pelajaran pentingnya, gunakan kebebasan secara bijak dan berpegang teguh pada nilai Pancasila. Generasi kita harus bisa jadi kapten kapal yang pintar navigasi di lautan digital yang penuh drama ini. Kalau kebebasan berekspresi kita nggak dijangkar kuat pakai prinsip Pancasila, kebebasan itu malah bisa ngeruntuhi negara yang udah susah payah dibangun sama pendiri bangsa. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua era yang udah kita bahas, pesannya jelas banget, Pancasila adalah pemersatu abadi. Mulai dari tekanan kolonial, masa coba-coba negara federal, transisi kepemimpinan terpusat, sampai akhirnya kita masuk ke era kekacauan digital kayak sekarang, Pancasila itu secara konsisten selalu jadi perekat yang nyatuin seluruh rakyat Indonesia. Ibarat lem yang nggak pernah kering. Oke, setelah paham perjalanan panjang ini, pertanyaannya, what's next? Gimana langkah praktisnya? Ada 4 langkah konkret buat kita semua. Langkah 1, jaga persatuan di lingkungan sekitar kalian. Langkah 2, secara aktif hargai perbedaan. Langkah 3, bersikap jujur dalam hidup sehari-hari. Dan langkah 4, ambil bagian bangun Indonesia. Ini bukan sekedar kata mutiara ya, tapi benar-benar blueprint buat kita bisa maju di abad ini.